Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Bapak-bapak, Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali melakukan pengajian kita setiap malam Selasa. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iro sehubungan irong ka makadairo kegeye sengiro to matepak to ngetungang, ya kira-kira begitu. Nah, istilah Quran, istilah agama kita itu yang itu matepak. Orang beriman itu istilah al-mu'min. Al-mu'min. Jadi ini asal kata aminah, yang percaya, yang membenarkan, angka rasa aman, rasa kedamaian. Sehingga ulama memberikan makadero yasang itu matapairo atas diku bil qalb, datungangi hati, dibenarkan oleh hati apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi datungangi, dibenarkan oleh hati. Kemudian dia mampu mengucapkan pakai lidahnya dan mengamalkan dengan seluruh tubuhnya dan apa yang dia miliki. Ini yang dipahami oleh kita semua. Tetapi jamaah sekalian, dalam ayat tadi saya bacakan maknero innamal mu'minun, ya ini secara dari Al-Qur'an, ini surah Al-Anfal. Mari kita baca imamnya, terutama almarhum imam kita dulu Ustaz Rusdi Raub, sering sekali dibaca ini ayat surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi yang pertama ini tanrana. Jadi dia itu cuma ipolita, maka dari saya lah yang paling tepat, iya na paling makasih tepat, kok tidak. Hanya Allah memberikan gambaran bahwa ada ciri itu hanya dimiliki oleh kita, hanya yang kita memahami. Adalah wajilat qulubuhum. Jadi ini ada memberikan getaran hati, rasa takut, al-khauf, metuki nareko tidak taat kepada Allah, metuki nareko bermaksiat ki, matuki nareko mati ki nakenaki pacalana pun Allah Ta'ala. Tetapi itu pun tidak cukup. Wajilat qulubuhum itu tidak cukup, tapi dia juga ada rasa ar-raja, mesti engkau pengharapan. Ada harapan, muncul harapan kalau saya beribadah kepada Allah, insyaallah Allah meridai saya, merahmati saya. Maka muncul rasa mahabbah, muncul rasa cintanya kepada Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Nah, nareko ada dibacakan itu ada bertambah, ada motivasi. Angkereke cas, dicas kekuatan batinnya, kekuatan kalbunya tercas dikala mendengarkan ayat-ayat Allah. Tercas ya, termasuk bangsanya di Maku ini kan, ini proses cas sebenarnya. Yang pembicara saya mencas diri saya, nah cas kak supaya Allah Ta'ala bisa mencas kalbu saya, kekuatan batin saya, kekuatan pikiran saya,
dan termasuk kekuatan fisik. Jadi mana mau kotoro? Jadi mendengarkan ayat-ayat Allah itu, apakah itu dalam bentuk kajian, dalam bentuk pengajian, dalam bentuk lantunan, ya itu adalah cas, atau kita mengaji juga itu cas sebenarnya itu. Jadi memotivasi ki supaya pidi mawataki maksudnya rasa cinta kita kepada Allah, rasa taat kita kepada Allah, dan rasa takut kita juga itu di semua icas mana ngirelang tidak. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, sehingga kalau iro cas betul-betul sudah masuk dalam diri kita, maka tawakal kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal bawa ya Allah, kita hanya mengikuti takdir Allah menjalani kehidupan ini agar Pak Birina Allah Ta'ala setelah kita berikhtiar, berusaha pura ini, ya apalah yang dihasilkan oleh Allah untuk kita, ya kita terima apa adanya. Nah, kemudian jamaah sekalian, ciri selanjutnya di situ ya alladzina yuqimunas shalah, orang yang melaksanakan salat. Jadi ciri teman-teman pas sempajang. Nah, ini itu nama karena kita pembeda antara orang Islam, maksudnya orang yang punya iman ya dengan tidak beriman. Itu orang kafir itu adalah ya tarkus salah, meninggalkan salat. Jadi kok udah coba-coba rebeli sempajang, ya inilah bisa keluar dari keimanan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dia memberikan rezeki. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, di ayat selanjutnya itu dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Ini nasanya orang beriman sejati, orang mukmin sejati. Ya, orang mukmin sejati. Nah, ya kong kaya naleki Allah Ta'ala, tapi ini itu missing si Allah Ta'ala. Itu tidak boleh orang menilai kita tingkat kita, bukan. Yang menilai tingkat keimanan ini Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melihat merajing mesempajang, tapi imannya itu kita tidak tahu dia sejauh mana. Dia berimpak, bersedekah, ya masuklah orang mukmin, tapi imannya itu kita tidak tahu, ukurannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini lahum darajatun inda rabbihim, itu akan diberikan derajat yang tinggi dan dirasakan dalam kehidupan itu. Nah, para rakyat Allah Ta'ala atu tungetak termasuk nanti di hari kemudian, ya kita derajat ini diangkat. Wa magfirah, dan kita penuh ampunan, setiap saat kita penuh ampunan karena kita dalam keimanan. Wa rizqun karim, dan apabila leki kipung Allah Ta'ala, Allah memberikan rezeki kepada kita itu yang baik-baik, ya. Jadi jamaah sekalian, nah untuk penjelasannya untuk diri kita lebih banyak untuk diri kita. Misalnya mas sempajaki kan itu kita berhubungan dengan antara kita dengan Allah, pembuktian diri kita dengan Allah. Itu wajilat qulubuhum adalah pembuktian kalbu kita dengan Allah. Nah, tapi jamaah sekalian, yang dituntut juga bukan cuma secara istilah atau cero istilah vertikal, tanya urusan mindre ni bawah linuye. Kehidupan ini bukan cuma hanya persoalan hubungan kita dengan Allah, tapi ada perhubungan lain diciptakan Allah antara hubungan manusia dengan ciptaan-ciptaan lainnya, antara rupa tahu pada rupa tahu, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan alam semesta, dengan pepohonan, antara manusia dengan binatang, antara manusia dengan bumi ini. Itu engkau hubungan tak situ ngenero. Nah, sejauh mana tadi ini ayat ini menjadi pegangan, menjadi motivasi, sehingga dalam kehidupan ini ya masuklah itu dalam ayat kita ini sebagai khalifatullah. Yang tadi pertama ini adalah menjadi Abdullah atau mas sampai lupung Allah Ta'ala, mas sempajan nih magani, yaitu sudah satu persoalan sudah selesai. Tapi yang keempat leki pung Allah Ta'ala adalah khalifatullah. Nah, bagaimana orang beriman ini bisa memposisikan dirinya sebagai khalifatullah? Ya, kami gini, saya kemarin ikuti itu materi kemarin, itu saja persoalan coki atau binatang apa saja sementara senang-senang dengan anaknya, terus ia tetap pemilu rimpa itu pemiaga, itu kita berdosa sebenarnya itu, karena mengganggu ketenteraman kedamaian hamba Allah, ciptaan Allah. Mengambil saja satu lembar daun dan disengaja oleh leyale ro tenangan ngeleyan ubami na payabeang menjadi sampah, itu juga kita berdosa.
apalagi membunuh dan sebagainya. Nah ini dalam hal khalifatullah. Ya mega tahu kita ini biasa sudah sholat sudah oke lah, berimpak sudah. Tetapi pada saat berhubungan dengan alam ini yang biasa kita masih belum bagus. Ya perlu kiangka kekuatan nacastoki pengalat Allah seperti itu. Makanya ada kitab ini dalam satu kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, itu Nasaihul Ibad, nasihat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan begini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yakunul abdu fis samai wala fil ardi mu'minan. Tidak dijadikan irusidiata dini pancaji irusidiata ciptaan hamba di langit wala fil ardi tono kulinoe mukminan, dia beriman begitu saja, mencaji mukmin begitu saja. Jadi engkairo karena begitu sulitnya menjadi orang beriman, ada gambaran-gambaran dilukiskan itu. Maka dia tetap memancaji itu mata tahu tidak langsung seketika bahwa dia sudah bilang syahadu an la ilaha illallah sempurnalah imannya, tidak. Tapi ada proses. Yang pertama jamaah sekalian, la yakunul abdu fis samai wala fil ardi mu'minan hatta yakunu wusulan. Jadi kata Rasulullah, Anda tidak dinyatakan sebagai orang yang beriman sempurna di saat Anda tidak melakukan sopan santun, beradab terhadap sesama manusia. Di paniya sekitu matepak nareko di pemulut tugangkan nero saling kamu menghargai sesama manusia. Makanya ada banyak hadis itu juga itu. Maka dia siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hari kemudian dia denaya sangi mata palu kepungan taala sebagai pungan taala gangkana mapide cengi dia menghargai menghormati tetangganya. Jadi gambaran orang beriman itu maksudnya perhubungan kemanusiaan, kita saling menghargai, saling menghormati. Ini inti ajaran sebenarnya. Tapi kan biasa mega tahu nasen Elena kajian sudah mengkaji kitab-kitab akidah, bahkan berani mensyirikkan orang, bahkan berani mengkafirkan orang. Tapi tata keramana dia harga tahu dia pakaraja wadingi pakaraja. Di masjid saja kita kan ini ada adab-adab. Ya di masjid saja adab-adab itu. Makanya bitan dari engkau tudang aja mula lalu iro agasane punggung saudaramu di situ. Ya apa di kami makoro ya. Ya makoro kamu di rumah sempajang pokoknya lulu je tahu na lulu maga. Itu nama rimon riangka. Itu nama lulu. Ini tidak paham adab-adab itu. Matu kalau lisu situ dia isi lalu nanti assalamualaikum, julu-julu masuk. Ini tidak ada adab dalam masjid. Padahal dia kajiannya kajian tinggi nih, kajian tinggi. Iman. Padahal ini harusnya. Jadi nasa dalam kitab ini la yakunul abdu fis samai wala fil ardi mu'minan hatta yakuna usulan. Tidak sampai jangan dijadikan hamba itu di langit di bumi. Dia paniasang matepa orang mukmin kalau dia belum belajar mengadab makiada pada narupa tahu. Kan banyak kita ini istri kadang tidak beradab sama suaminya, laki-laki juga kadang tidak dena beradab pada anak-anak dan keluarganya, pejabat tinggi kepada bawahannya, direktur, manajer kadang tidak beradab kepada bawahannya. Gimana ini kan ini? Bagaimana caranya? Makanya Nabi ini mengambil ukuran pertama bahwa iseng itu matapa itu harus ada sopan santun, beradab. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, wala yakunu usulan hatta yakuna musliman. Nah itu nulle tuwe beradab. Ya, orang itu tidak bisa beradab kalau dia tidak paham tentang saling menyelamatkan. Dia tidak muslim. Dia tidak paham tentang saling menyelamatkan. Jadi menjadi seorang muslim itu salep itu Islam itu kan saling menyelamatkan. Sifat salam apa tahu sifat salam apa? Ya komelo si jajah tahu itu tidak bisa kita akan tapi kok cara melu ki harga tahu dari masih ada rasa dendam.
masih ada benci, masih ada iri, masih ada dengki. Dia boleh hargai tahu, dia boleh pakar aja tahu. Tidak bisa kita menghargai kalau masih ada sifat itu. Maka berserah, orang yang bisa menghargai itu orang yang berserah diri kepada Allah dan saling menyelamatkan. Kemudian wala yakunu musliman, nadeto nulle mencaji tuwe salat tungat-tungang hatta yaslaman nasu miyadihi. Kamu tidak bisa dikatakan Islam sebelum kamu itu orang lain selamat dengan tanganmu. Dene ya saku seleng, dia penuh dikuasa seleng, dari kudene selamat pula limamu. Ini banyak ya, ada orang menulis sesuatu karena kepangkaan jabatannya, orang bisa celaka. Orang lewat tangannya memukul secara langsung orang karena dia masagai dan sebagainya, megang gotana, orang bisa dicelakakan dan sebagainya. Jadi belum dianggap orang muslim kalau dia tangannya belum menyelamatkan orang. Tapi kalau pas salaman itu gara-gara limanna, ya apakah dia pejabat atau anggota legislatif, ya gara-gara limanna tanda tangan muncullah kebaikan-kebaikan, perda-perda agasanero yang islami dan sebagainya. Kemudian dengan kekuasaannya orang yang dizalimi dia bantu dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian walisanihi, dan juga detone sangisalan rekodena salamati pulililana. Nah ini kan megatui di mukwe tul maja cerita ta maja ampe adatter kita sering mencelakakan orang, memfitnah orang dan sebagainya. Nah ini kita tidak bisa sampai. Jadi taraf keimanan itu matan renangnya dena letu tawe narekodena makiada, dena le makiada tawe narekodena selang. Nah dia panama kanja selangenge narko tidak aman dari tangan dan lidahnya. Wala yakunu musliman hatta yakuna aliman. Nah dia itu nulil letu tawe di muslim itu menjadi kita muslim tadi ini kalau tidak punya ilmu. Jadi dia gaga kesenem kalau dia tidak menjadi seorang alim, mesti yang kekir padiseng apa. Ya kau dapat disengang ya sulit. Kemas sempaja kita dapat disengang, mas sempaja kebuta-buta man itu. Majene kita dapat disengang harus ada ilmu. Jadi untuk menjadi muslim yang baik tadi dua, dia selamat dari tangan dan lidah, kemudian engkepat disengang. Wala yakunu aliman hatta yakunu bil ilmi amilan. Nah itu sih itu yang kepat disengena, orang yang dikatakan punya ilmu itu di saat dia mengamalkan ilmunya. Intinya satu pak maupun dapat disengan. Jadi kalau kata ilmunya itu disimpan untuk dirinya, dianggap belum dikatakan orang berilmu. Apalagi kalau dia pernah pasupat disengki wajah ki, dia pernah padu pasupat disengangin dari ko melu kiasang hebat dan sebagainya. Nah, ini dianggap belum orang berilmu. Yang berilmu itu membagi ilmunya, membagi pak disengena. Silakan bagi untuk kebaikan orang, kebaikan umat, kebaikan masyarakat, kebaikan kehidupan. Ya silakan dibagi pak. Padang kemana jadi pak disengeta tuh? Terbagi nih. Makanya salah satu amal jariah kalau sudah meninggal anak Adam ini, umat Nabi Muhammad, ya salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Terbagi nih pak disengeta. Kemarin ada data bahwa anak-anak di Indonesia ini biasanya buta huruf Al-Quran. Jadi biasa tuh sih kamu pikir ya, pikir cara namanya buta huruf Al-Quran tahu ya. Naigat tamu ya merepi mengaji, kenapa tidak bisa diatasi? Padahal seandainya kita ini satu orang, angka dapat disenget teruntuk tasit cecedena, angka dapat disenget mengaji, ialah nih bawang irot. Tad dua mu tahu bali bola tad dua tuh ialah ipa guru mengaji dua mu aja namega pada ulai. Kira-kira waktu kita kurang atau memang kita tenaga terbatas kesibukan kita, tad dua mu tuh ipa guru. Kira-kira kau gimana yang masalahnya yang pintar itu, insya Allah bisa buta huruf Al-Quran itu bisa selesai. Tapi kan ini mega ki mamako loko yano aku guru nayano, guru yano monroi. Kalau satu guru hanya mengajar sampai 20 orang melalui pengaji pak kalipu kata ini kasih kesibukan. Nah misalnya kau kampung minum magalu minum dara, ya kita di kota mungkin ada pedagang ada apa, ya kalau tal dua paling banyak 5 semua kita ini. Kata nama kada alasan ada je wisengnya. Kalau tidak bisa
memang tidak bisa, jangan apa salah itu Pak Guru yang ke sana. Tapi kalau sudah punya ilmu, tabagin aja mau aja ilmu malu pula deh. Jadi itu jamaah sekalian ya. Jadi wala yakunu aliman hatta yakuna bil ilmi amilan. Jadi yang itu ada orang ilmunya, dia membagi ilmunya dia bagi. Wala yakunu bil ilmi amilan hatta yakuna zahidan. Nah, orang yang bisa membagi ilmu itu, iro angke tepat disengena, memang tidak sembarang orang bisa membagi ilmu. Iro wadingi membagi ilmu itu adalah orang yang suhud di dunia. Orang yang suhud di dunia. Suhud itu sudah merasa berkecukupan. Dia kira-kira maka demi lo Pak Guru supaya angka paeling yang kepaga. Memang dia bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Dia nak pikir-kira anu genan aja ini siagam Yandre misalnya dia sudah begitu. Dia rasa suhud keterpenuhinya di dunia sudah cukup. Nah, kada baju siagam mana baju pakai misalnya begitu. Nah, orang yang berpikir begini ini bisa memberikan ilmunya. Makanya gini, kita itu di beberapa organisasi Islam ya kau siruntuk itu mata Andre di kolana apakah itu profesor apa ya dia saya wajah-wajah karena mereka sudah paham bahwa koirpat di sini harus dibagi ya. Beda kalau tempat-tempat lain ya loki agak orang ahli maka maja siki dan sebagainya. Tapi kalau kita persaudaraan Islam ya dia agak ya persaudaraan tidak ada gini gengka ya, kita bagi ilmu. Wala yakunu syahidan hatta yakuna wari'an. Nah itu wading itu menjadi suhud. Orang yang menjadi suhud itu sudah merasa cukup kehidupannya. Wari'an adalah orang yang wara. Jadi sampai ke tingkat wara tahu ye, iro wara atau manini. Nah ia memang perlu tu dikembangkan ini dia lihat ya. Mari pada itu wara, saya berikan contoh sekalian. Ya kuang kata mapa boting, ir mari itu turung, malah gaga. Ya saya kan makor tu, malah gaga. Atau melomui tapi aku pandasin lau, maka dia wale ya. Ini tidak wara. Aisangi wara, manini, dena alai, dena andrei, dena pakai, dena kigunangi, tanya nunna. Ira sang wara. Jadi dia nandre dia pakai dia nalai ya dia nak gunang kita nunna wara. Atau misalnya engka wara anda masih gie dia dipakai tapi engka tu pulungi. Dia tu jenis nak pakai panitia masih gie nalai. Nah tanya numu. Ya kau tanya numu aja malai. Maka dia permu jenis sawindra pudayano. Maka datelin anak ni tu pun dah kada pasar sanu pembersih maka nanti pembersih kata lah ni nanti na pembersih anda masih gie ini tidak wara yemiga jadi dia nulis tahu suhud merasa berkecukupan di dunia ini ya kau dia wara manini patawe ini melo latih termasuk saya terus dilatih iya roba kare aja mulai kau tena numu aja mu pakai kau tena numu aja mu andre kau tena numu aja minum ikut numu. Insyaallah kita ada muncul perasaan wara. Nah kemudian wa yakunu wari'an hatta yakuna mutawadi'an. Nah dinul wara tahu orang tidak bisa sampai derajat wara kalau dia tidak bersifat tawadu. Dia kemudian tawadu. Yang tawadu ini adalah yang kita mapakatunale syukur ki pokoknya sudah apa itu tawadu merendahkan diri. Saya mohon maaf tadi ia ko suhud nangero iro ia punai syukurnya cukup ya merasa cukup ya sudah cukup angkan sudah cukup. Kalau tawadu tadi mapakatunale ki merendahkan diri. Tidak sampai angka kesombongan muncul apa angkanya pun nemakuin kena kuat matan lagi tidak bisa sampai kepada wara orang yang tidak tawadu
Jadi kau tahu mabangka-bangkamu papangkapat disengena waramparana masih ada kesombongan, bicara masih ujub dan sebagainya. Aide pamabile pule tapa itu pamabilompe garisnya tadi itu sampai mukmin, kemudian sopan, kemudian muslim, kemudian ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, kemudian suhud kemudian wara kemudian tawadu. Wala yakunu mutawadian hatta yakuna arifan binafsihi. Dinul liti tawadu narik kodena pahangnya lina. Dia tidak bisa sampai tawadu kalau dia tidak paham. Ni gaji iya isal istilah tadi. Isengnya lemu. Biasa banyak ulama kare. Ir paham ya lewe ya politiga ko. Milu kulo tiga. Siapa kamu? Kamu dari mana? Untuk apa kamu hidup? Ya isal ko iro. Sehingga kalau orang sudah arifan binafsihi, memahami dirinya, pasti tidak akan mesti tawadu, dia nak sombong. Kata iya kan nilai ngate warampara, nilai ngapung Allah Ta'ala warampara hanya titipan. Titipannya ini ya untuk siapa? Ya untuk dibelanjakan. Nah, makanya itu biasa kata makadero kata ayana pung Allah Ta'ala ya kamu musidak kita jangan bersamaan dengan kata-kata yang tidak bagus. Apa deni terima itu apalan atau masih dak kemakoro dengan kata-kata engkemalai agak tu gaji ko kasih simu agak tu gaji itu kutumu ele bawa nih kasih jangan diikuti dengan kata-kata yang kasar, karena sebenarnya itu pancaji tu kasih itu sebenarnya orang tinggi derajatnya itu kasih itu setengahnya magi nama kata kasih orang tinggi derajatnya itu memakko-makko mialina tudang, tapi dia punya investasi 2,5% di dalam orang kaya. Itu tuh sugi makaresoi. Investasinya orang miskin itu 2,5% dalam harta orang kaya. Itu tuh kasih dia nama makareso. Matajam. Ni kami limpung Allah Ta'ala kedego itu sugi kareso ko. Iko tuh kasih makko-makko nangka investasi mo ko 2,5%. Ya kau dia nilai kau iro manrase matu sirmon di pengalat Allah itu untuk matu. Ya, makanya dia nawar dikisi pandangin tinggi kada kasih itu maga dan orang kaya juga ya harus memberikan 2,5%. Jadi biasa pakai DTK pilih kasih atau sogi ya tergantung lah pengalat Allah. Makanya yang kata biasa ini kemarin juga ditegur oleh kita yang kagaki iro palupun makadero Nabi Muhammad orang miskin, jangan katanya sudah berhenti, jangan lagi ada orang menyatakan Nabi Muhammad itu orang miskin. Jangan. Nabi Muhammad itu doi papendre na bawa ko Siti Hadijah, ukurannya itu kalau diuangkan sekarang itu 5 miliar di papendre na. Jadi itu kasih aja kira-kira Nabi tak kemukir. Cuma Nabi ini hidup sederhana. Jadi biasa engkau ustaz-ustaz maka ada Nabi Muhammad itu kehidupannya miskin, tidak. Cuma dia hidup sederhana, hidup membagi. Biasa engkau lawang ke bolana pasirun ngerengi ruang kerulawangi elingi berapa itu pas berimas sempaja tak pernah balik bawang alena lisu bolana purero makmate sahabat itu na lisu main tak peri-peri kira Rasulullah peri-peri kan asan nasaba engkau lawang ke bola harus saya bagi kepada fakir miskin. Kalau saya tidak bagi pan rasa kamu susah kaya, jadi maka dia cepat tinggalkan. Jadi kau keimang pura mas sempaja assalamualaikum tapa nabali alena ma ajamu tak mau kada kiai aliran baru sih kapangi wadiga jaji ke siang kagak mena bage belum bage agak ko pa na luper mena bage. Jadi Nabi pernah begitu. Jadi ro kongka tangkali makur tolong dikoreksi kalau ada orang menyatakan Nabi Muhammad itu adalah orang yang miskin. Investasi Nabi ini dengan Hadijah atau Sogi digabung hartanya untuk bisnisnya itu ya luar biasa. Bayangkan di masjid Nabi ada pesantren, ada ahli suffah ya tumaban yo masih gie itu diberikan makanan Nabi tapandrei bersama sahabat. Nah, jadi diolong ke pesantren itu ke masih gie orang yang jauh yang tidak punya rumah tinggal di situ ya di masih gie tadi pagaga orang jauh bisa tinggal mondok untuk agak sana. Mudah-mudahan tuh ke depan ya bikin pondoknya sudah mabele wading mondok. Jadi wala yakunu mutawadian hatta yakuna arifan binafsih. Jadi orang tidak akan sampai kepada tawadu ya merasa merendah terutama lu pungal Allah Ta'ala merendah lu pada narupa tahu
kalau dia belum mengenal siapa dirinya. Jadi itu nangka istilero man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka insya Allah dia akan mengenal Tuhannya. Maka saya adalah hamba, maka saya bersujud dan sebagainya. Wala yakunu arifan binafsi hatta yakunu akilan bil kalam. Nah niga-niga tu seorang yang tidak bisa akan sampai kepada mengetahui dirinya kalau dia tidak pandai berbicara yang baik. Ampe ada bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, jadi kung tahu tidak bagus komunikasinya tuh macari pembicaraan tuh mapiru-piru mi bawa dia hanya mau berkelahi, hanya mau menghujat, hanya mau apa, ini tidak bisa sampai mengenal diri. Nah, jadi jamaah sekalian, kesimpulannya hero ini untuk sampai derajat mukmin ini menurut kitab ini pertama pakasing jolo yakuna akilan fil kalam. Jadi dipakasingi bicara-bicara. Ya banyak kita bertasbih, banyak kita baca Quran, banyak kita membicarakan yang baik-baik, memberikan informasi yang bermanfaat dan sebagainya. Yang kedua, baru kita bisa mengenali diri kita. Nih ya siapa saya, siapa kita. Kemudian sudah itu kita bisa naik kepada kelompok tawadu. Merendah dirilah kita. Setelah itu baru kita bisa menjadi wara. Ya, manini ini kaupuran ini manini insan pendek bunga Allah Ta'ala na pancaji ke orang suhud. Sudah merasa cukup, apapun kita diberikan selalu merasa cukup. Kemudian setelah itu baru kita mampu mengamalkan ilmu yang diberikan Allah kepada kita. Pada sengenge kalau sudah diberikan itu maka ilmu itu akan berkembang. Nah tambah ini pengalat Allah pada sengeta. Setelah itu baru kita bisa menjadi muslim yang bagus. Nah kalau mencaji ini muslim yang bagus, dia nipan rasa-rasa terwe gara-gara limata si bawa lilata, maka kita sudah beradab, berkeadaban nih. Makanya nih kehidupan pada tarupato alam dan sebagainya, maka masuklah kita kepada derajat orang-orang mukmin ya. Jadi jamaah sekalian, ini pada jalan pelajaran saya juga mengambil nasihat ini supaya bisa kita amalkan sehari-hari, membuktikan bahwa ini setengahnya tempat pagi ya bisa suruh gaki tanah pengalat Ta'ala insyaallah. Kira-kira jemaah sekalian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.